Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta salat Isya dan tarawih Masjid Istiqamah An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengajak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir meringankan langkah kita untuk mengikuti sholat Isya dan tarawih di masjid yang megah ini dengan keadaan sehat walafiat. Dengan mensyukuri nikmat, kami juga mengajak intinya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sebenar-benarnya, yaitu selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat mungkin untuk bisa meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tentu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabatnya, dan kita semua sebagai umatnya tentu saja mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kultum sedikit tentang marilah kita jaga lisan kita agar ibadah puasa kita tidak sia-sia dan pahala kita tidak terbakar atau tereliminasi. Kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini dilahirkan bahwa untuk bisa belajar berbicara kita butuh waktu sekitar 2 tahun untuk belajar berbicara. Namun setelah kita bisa berbicara, untuk menjaga bicara kita perlu waktu seumur hidup untuk menjaga lisan kita. Sadar atau tidak sadar, terkadang lisan kita bisa menimbulkan penyakit hati. Telah diceritakan di dalam Al-Quran, banyak penghuni neraka yang salah satunya tidak bisa menjaga lisannya. Maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa kiat di dalam menjaga lisan kita agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ucapkan sesuatu yang bermanfaat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Kemudian yang kedua, kita berusaha menjauhi pembicaraan yang sia-sia. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh jaraknya dariku pada hari kiamat adalah para penceloteh dan yang banyak bicara. Dari sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga,
kita bisa menjauh gibah atau membicarakan aib orang lain, karena membicarakan aib orang lain dapat melupakan aib kita sendiri. Yang keempat, hindari adu domba. Tak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima, jangan suka berbohong atau dusta, karena akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Dan sesungguhnya kebohongan itu mendatangkan kejelekan. Hadis riwayat Bukhari. Khusus untuk berbohong ini, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita tidak merasa melakukan kebohongan, tapi ikut andil besar di dalam kebohongan itu. Contohnya misalkan kita menerima share-sharean dari medsos. Contoh misalkan kita tidak saring dulu, tidak dibuktikan kebenarannya, langsung di-share, itu kita akan ikut andil di dalam menyebarkan kebohongan. Contoh misalnya, dapat berita akhir-akhir ini harga beras mahal, kemudian disinyalir bahwa Bapak Ketua RT 5 atau RW 5 telah memanipulasi beras bansos untuk dipalsukan, digantikan dengan bahan beras bahan plastik. Ini kalau kita langsung terima kemudian kita share, kita bagikan, semakin banyak orang yang membaca, maka semakin banyaklah kita ikut andil, ikut menyebarkan kebohongan, karena itu berita bohong yang namanya biasanya disebut wah. Beda lagi kalau yang fakta, silahkan kalau memang sudah dibuktikan bahwa kebenarannya, langsung dibagikan lalu di-share. Contohnya misalkan telah viral di Telogosari ada pedagang sate kambing yang enak, pembelinya sangat banyak sampai antri-antri. Setelah diwawancari oleh wartawan, ternyata si penjual mengatakan bahwa kambing yang dimasak tersebut mengandung cempe. Nah, ini berarti berita yang betul ya. Kalau kambing mengandung cempe berarti betul ya. Ini boleh di share, langsung di share itu karena fakta. Yang keenam, sedapat mungkin menghindari perdebatan yang tidak perlu dengan lawan bicara. Misalkan kita berdiskusi atau berduaan ngomong-ngomong soal sesuatu, maka hindarkan perdebatan yang tidak perlu dengan lawan bicara Anda. Yang terakhir, pandai-pandailah menjaga rahasia. Katakanlah apa yang kita ketahui saja, namun tidak semua apa yang kita ketahui kita katakan. Jadi kami ulang, pandai-pandailah menjaga rahasia. Katakanlah apa yang kita ketahui saja, tetapi tidak semua yang kita ketahui harus kita katakan. Dengan penutup, karena ini sudah memasuki hari ke-11 atau malam ke-12, dan di dalam ibadah puasa ini disebut telah melampaui phase yang pertama, 10 hari yang pertama, yaitu pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa di phase yang kedua dan ketiga, dan insya Allah mengharapkan apa
apa yang selama ini kita lakukan dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan sedikit, terutama untuk saya pribadi sendiri dan barangkali untuk para jemaah pada umumnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.